Hai, selamat datang di saluran Pak Guru Gogo. Hari ini kita akan belajar tentang cerpen. Cerpen merupakan prosa pendek yang tidak melebihi 10.000 kata. Cerpen biasanya habis dibaca dalam sekali duduk. Tokoh yang diceritakan dalam cerpen sangat terbatas, biasanya hanya satu tokoh saja. Cerpen hanya menceritakan satu peristiwa penting atau berkesan yang dialami tokoh. Oleh karena itu, biasanya dalam cerpen tidak diceritakan perubahan nasib yang dialami tokoh. Di dalam cerpen terdapat unsur-unsur yang membuat cerpen menjadi menarik atau tidak. Unsur-unsur itu adalah unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Unsur intrinsik merupakan unsur yang membangun cerpen dari dalam cerpen itu sendiri. Artinya, cerpen akan menjadi menarik atau tidak bergantung dari unsur-unsur intrinsik ini. Unsur-unsur intrinsik cerpen ada 7 yaitu, tema, alur, tokoh, amanat, point of view atau sudut pandang, latar atau setting, dan gaya bahasa. Atau bisa kita singkat dengan tata pelaga, tema, alur, tokoh, amanat, point of view, latar, dan gaya bahasa. Tema merupakan unsur utama dalam cerita. Tema adalah ide atau gagasan dari cerita. Agar dapat memahami tema, kita harus memahami keseluruhan isi cerita terlebih dahulu, bahkan kalau perlu kita bisa menghubungkan isi cerita dengan kondisi kita sendiri atau lingkungan di sekitar kita. Jika kita ingin menulis cerita, maka yang perlu kita lakukan adalah menentukan tema terlebih dahulu agar cerita yang kita buat tidak melebar kemana-mana. Yang kedua adalah alur. Alur merupakan jalan cerita. Penggunaan alur yang menarik akan membuat cerita yang kita buat menjadi hidup dan asyik. Tahapan alur cerpen dimulai dari pengenalan lalu muncul masalah atau konflik, kemudian masalah semakin tinggi atau disebut klimaks. Setelah itu, permasalahan mulai menurun dengan ditemukannya solusi. Terakhir dari tahapan alur adalah penyelesaian. Artinya cerita berakhir. Unsur yang ketiga adalah tokoh. Tokoh merupakan karakter yang diciptakan pengarang untuk membawa pesan. Berdasarkan kemunculannya tokoh dibagi menjadi tokoh utama dan tokoh sampingan. Tokoh utama merupakan tokoh yang menjadi pusat cerita. Tokoh utama biasanya sering muncul atau sering disebut dalam cerita. Sementara tokoh sampingan merupakan tokoh yang kehadirannya bertujuan untuk melengkapi alur cerita. Berdasarkan watak atau sifatnya, tokoh dibagi menjadi 3 yaitu, protagonis yang bersifat baik. Kemudian ada antagonis yang merupakan pembawa sifat jahat atau bersifat menentang. Dan yang ketiga tritagonis yang bersifat netral atau penengah atau pendukung. Tritagonis bisa menjadi pendukung protagonis maupun pendukung antagonis. Unsur keempat dari cerpen adalah amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan pengarang melalui cerita. Pesan yang dimaksud adalah pesan baik yang bisa diambil pembaca sebagai hikmah atau pembelajaran. Amanat biasanya tersirat atau tersembunyi. Artinya pengarang tidak serta-merta memberikan amanat itu secara gamblang melalui tulisan di dalam cerita. Hal ini dilakukan agar pembaca tidak merasa dinasihati oleh pengarang. Untuk memahami amanat, kita perlu memahami isi cerita dan menghubungkannya dengan kondisi diri kita atau lingkungan kita. Unsur berikutnya adalah point of view atau sudut pandang. Sudut pandang adalah posisi pengarang di dalam cerita. Pengarang bisa berada di dalam cerita atau disebut sudut pandang orang pertama. Pengarang juga bisa berada di luar cerita atau disebut sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang orang pertama biasanya menggunakan kata ganti aku atau saya jika pengarang berada di dalam cerita dan sebagai tokoh utama. Sudut pandang orang pertama juga bisa menggunakan kata ganti kami atau kita jika pengarang ada di dalam cerita tetapi bukan sebagai tokoh utama. Sementara itu, sudut pandang orang ketiga biasanya ditandai dengan penggunaan kata ganti dia, ia, mereka atau nama orang. Unsur selanjutnya adalah latar atau setting. Latar atau setting merupakan tempat, waktu, atau suasana yang melatari peristiwa yang dialami tokoh. Unsur terakhir adalah gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengarang dalam menyampaikan ceritanya. Ada yang menggunakan gaya humor, puitis, sinis, ataupun menggunakan bahasa dengan sisipan bahasa daerah dan asing. Yang pasti dalam cerpen gunakanlah pilihan kata atau diksi yang menarik agar pembaca tidak hanya memahami cerita tetapi juga turut merasakan suasana yang ingin dibangun dalam cerita. Cara yang paling mudah adalah menggunakan majas. Silakan pelajari kembali macam-macam majas dan penggunaannya.
Selain unsur intrinsik, menarik atau tidaknya suatu cerpen juga dipengaruhi unsur ekstrinsiknya. Unsur ekstrinsik merupakan unsur yang membangun cerita dari luar cerita itu sendiri. Unsur ekstrinsik itu diantaranya 1. Latar belakang pengarang. Latar belakang keluarga dan pendidikan akan berpengaruh terhadap kualitas cerita yang dibuat. 2. Kondisi psikologis pengarang. Suasana hati pengarang saat membuat cerita tentu akan berpengaruh terhadap kualitas tulisannya. 3. Latar belakang sosial atau budaya. Kondisi sosial atau budaya saat cerita itu dibuat turut mempengaruhi cerita yang dibuat menjadi menarik atau tidak. 4. Nilai-nilai yang dianut pengarang. Nilai-nilai seperti nilai agama, moral, dan adat istiadat tentu akan dibawa pengarang di dalam tulisannya. Unsur intrinsik dan ekstrinsik sama-sama berpengaruh besar terhadap kualitas tulisan. Yang pasti ingatlah kata-kata ini, penulis yang baik adalah pembaca yang baik. Jika ingin menjadi penulis yang baik maka banyak-banyaklah membaca agar kosakata yang kalian ketahui semakin kaya dan bervariasi. Semangat dan jangan pernah berputus asa. Jiayo. Biji durian biji selasih. Cukup sekian dan terima kasih.